Nah ini akhir-akhir ini di media saya difitnah besar-besaran, luar biasa. Saya lihat yang men-share itu sampai ratusan, bukan di tempat lain sampai ribuan. Yang katanya saya panglima ISIS. Panglimanya bukan cuma ngaji di sono, tapi pimpinan berarti itu. Masya Allah. Yang orang banyak nggak tahu, saya itu mantan Islam jamaah. Kalau beliau jamaah Islamiyah, kita sawa-sawa ya. Mirip-mirip. Ya jamaah Islamiyah, ini Islam jamaah. Saya dari bayinya di Islam jamaah memang. Dari kakek nenek saya semua, bapak ibu saya sampai sekarang, seluruh sepupu saya, keponakan Islam jamaah. Dan sejak kecil saya diajarkan bahwa selain jamaah kita, selain orang-orang yang tidak berbaiat kepada imam kita, kafir kullu, seluruhnya kafir. Walaupun tahajud, puasa, haji, umroh, kafir semua. Saya tanya tentang Islam jamaah, saya tanya tentang hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73. Ya, tentang perpecahan umat Islam. Jadi 73 golongan. Kan orang Islam jamaah selalu pakai dalil ini kan. Kullum finnar wa wahidatun fil jannah. Wahya jamaah. Semuanya di neraka yang 72. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan masuk neraka. Wahidatun fil jannah. Wahyal jamaah. Makanya mereka sebut pengajiannya Islam jamaah, karena mereka mengklaim sebagai yang satu itu. Saya dikepung, diserbu 300 orang, gebukin saya. Alhamdulillah cuma kena sedikit di sini sekali. Yang lainnya saya tangkis-tangkis begini. Kok bisa? Karena ada 5 orang mahasiswa Muhammadiyah yang jagain saya. Saya waktu itu diundang di Universitas Ibnu Khaldun di Bogor untuk menjelaskan apa itu Islam jamaah, apa itu ajarannya. Sampai akhirnya saya geram karena ini masih terus menipu umat. Kawan-kawan saya yang punya istri diambil istrinya, diusir dari rumah, perempuan ada yang diusir dari kampungnya, nggak diakui anak lagi. Ada yang hampir gila gara-gara tidak diakui anak oleh bapaknya. Tantangan sumpah mubahalah. Ayo, kalau emang ente udah berubah, nggak ngafir-ngafirin umat Islam, ayo sumpah sama saya. Kita lihat siapa yang diazab oleh Allah. Salah seorang peserta daurahnya pengen ketemu saya. Kenapa ketemu? Karena dia punya anak sejak kecil ngaji di Islam jamaah. Seneng kan punya anak ngaji, dikasih Quran gratis kan, kasih buku, kasih makan. Begitu gede, ibunya dianggap kafir. Nah ini nangis sampai nggak bisa nangis. Jadi nangisnya tuh sampai pucet. Pokoknya bener-bener gimana Ustadz, saya harus gimana? Saya udah nggak didengerin anak saya. Ada yang seperti itu. Ada yang dikafirkan oleh bapaknya. Ada yang bapaknya dikafirkan oleh anaknya. Nah ini fenomena akidah Khawarij. Terorisme dan radikalisme, yang di situ kita belajar bahwa justru Islam sedikit sekali, yang artinya yang mengatasnamakan Islam itu sedikit sekali. Tapi sayangnya apa? Kita kalah di media, bahwa media ini dikuasai orang-orang yang membenci Islam, sehingga Islam salah sedikit diekspos besar-besaran, atau aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam diekspos besar-besaran. Sedangkan kalau mereka melakukan teror, diumpet-umpetin. Mungkin kurang lebih gitu ya Ustaz ya. Dan juga kita diingatkan oleh beliau untuk tidak gampang terpancing. Di negeri yang aman seperti ini justru jangan membuat teror. Walaupun niatnya baik, kalau caranya salah akan jadi salah. Nah ini akhir-akhir ini di media saya difitnah besar-besaran, luar biasa. Saya lihat yang men-share itu sampai ratusan, bukan di tempat lain sampai ribuan. Yang katanya saya panglima ISIS. Panglimanya bukan cuma ngaji di sono, tapi pimpinan berarti itu. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini klarifikasi saya. Yang jelas itu memang diawali karena ada foto ini. Ya, saya berfoto dalam sebuah masjid, di sebuah masjid yang waktu itu saya
baru aja BAP, ya nanti saya jelasin BAP-nya apa, karena apa. Saya foto bersama umat Islam Bekasi. Saya tinggal di sini sejak 2012. Ini kejadiannya 2013. Jadi saya datang ke acara BAP polisi, saya di BAP. Sebagaimana saya pernah di BAP di Bogor. Nanti saya jelasin juga kenapa di BAP. Setelah BAP acara itu, saya sholat zuhur. Kemudian foto bersama umat Islam yang mendukung saya. Dan waktu itu ada bendera itu dan belum rame-rame soal ISIS. Jadi yang kita tahu benderanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bendera Islam. Kemudian ada juga foto ini di-upload, diberitakan katanya itu ISIS. Ya, kalau boleh lihat Bapak Ibu, di dada saya itu ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang memang mirip sekali dengan bendera ISIS. Tapi boleh dilihat bagian bawahnya, kalimatnya apa itu? Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah, bukan Daulah Islamiyah fi Irak wa Syam atau seperti itulah. Ya, kalau ISIS kan kalimatnya seperti itu, Daulah Islamiyah. Kemudian foto ini juga disebar. Katanya ini pelatihan tentara ISIS katanya. Padahal ini saya waktu itu karyawan Indosat bersama bos saya Pak Mirza Helmi dan seluruh staf-stafnya. Kami latihan paintball, tembak-tembakan yang kalau ketembak tuh kena cat warna merah, warna biru, dan saya kena di sini lumayan sakit warna biru waktu itu. Ini disebut oleh media itu tentara ISIS katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini tahun 2006 atau 2005 saya lupa. Yang orang banyak nggak tahu, saya itu mantan Islam jamaah. Kalau beliau jamaah Islamiyah, kita sawa-sawa ya. Mirip-mirip. Ya jamaah Islamiyah, ini Islam jamaah. Saya dari bayinya di Islam jamaah memang. Dari kakek nenek saya semua, bapak ibu saya sampai sekarang, seluruh sepupu saya, keponakan Islam jamaah. Dan sejak kecil saya diajarkan bahwa selain jamaah kita, selain orang-orang yang tidak berbaiat kepada imam kita, kafir kulluh, seluruhnya kafir. Walaupun tahajud, puasa, haji, umroh, kafir semua. Dan 2007 saya mulai nakal. Nakal itu apa? Berteman dengan aktivis-aktivis Islam dari NU, Muhammadiyah, PKS, Salafi di kantor. Karena saya memang senang bergaul, jadi agak bergesekan sama mereka. Saya tanya tentang Islam jamaah, saya tanya tentang hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73. Ya, tentang perpecahan umat Islam. Jadi 73 golongan. Kan orang Islam jamaah selalu pakai dalil ini kan. Kullum finnar wa wahidatun fil jannah. Wahya jamaah. Semuanya di neraka yang 72. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan masuk neraka. Wahidatun fil jannah. Wahyal jamaah. Makanya mereka sebut pengajiannya Islam jamaah, karena mereka mengklaim sebagai yang satu itu. Padahal satu ini ulama menafsirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mereka baiat sendiri, punya imam sendiri, mereka punya negara dalam negara Indonesia ini. Tahun 2010, mohon maaf, saya sesuai alur aja deh. Sebelum ke sana ya. Tahun 2000 berapa ini? 2012 saya dikepung, diserbu 300 orang. Gebukin saya. Alhamdulillah cuma kena sedikit di sini sekali. Yang lainnya saya tangkis-tangkis begini. Kok bisa? Karena ada 5 orang mahasiswa Muhammadiyah yang jagain saya. Saya waktu itu diundang di Universitas Ibnu Khaldun di Bogor untuk menjelaskan apa itu Islam jamaah, apa itu ajarannya. Saya merasa pengen melindungi akidah umat. Bismillah, ayo saya jelasin dengan bukti-bukti, dengan video ada, dokumen ada, foto ada, lengkap. Saya sempat melaporkan mereka ke Jaksa Agung, menyurati mereka hingga presiden, datang ke MUI, ke Departemen Agama, Masya Allah, udah saya datangin semua itu, MPU Aceh. Sampai akhirnya saya geram karena ini masih terus menipu umat. Kawan-kawan saya yang punya istri diambil istrinya, diusir dari rumah, perempuan ada yang diusir dari kampungnya, nggak diakui anak lagi, ada yang hampir gila gara-gara
tidak diakui anak oleh bapaknya. Karena saya terpanggil, saya dakwah. Saya buat video akhirnya. Nah, ini dia video. Tahun 2013 bulan April saya buat video, yaitu tantangan sumpah mubahalah. Ayo, kalau emang ente udah berubah, nggak ngafir-ngafirin umat Islam, ayo sumpah sama saya. Kita lihat siapa yang diazab oleh Allah. Kurang lebih gitulah sumpah mubahalah. Jadi sumpah mubahalah itu bagian dari syariat Islam. Orang yang berdusta akan diazab oleh Allah. Saya berani melakukan ini karena saya tahu mereka masih berdusta kepada umat Islam. Gara-gara video ini saya diperkarakan oleh mereka, dikriminalisasi. Yang menerima laporannya seorang kapolsek, yang kapolsek ini adalah pelatih silatnya Islam Jamaah. Jadi mereka pura-puranya yang satu melaporkan, nanti yang satu nerima laporan. Penjara. Nah, habis BAP saya foto-foto karena memang umat Islam, ada juga wartawan di situ mendukung saya. Saya dipenjara oleh kapolseknya, ditahan. Gara-gara ditahan, umat Islam di Bekasi demo waktu itu. Ya, demo. Karena mereka tahu ini Islam Jamaah ini. Mereka tahu. Saya yang di media nggak terlalu kuat pemberitaannya. Saya dipenjara dan kasusnya sekarang ini masih di MA. Ya, jadi belum putus nih. Terakhir saya kalah. Ya, divonisnya 1 tahun penjara dan denda 100 juta. Cuman kasusnya lagi di MA, kasasi. Jadi saya mohon doanya semua. Karena niat saya sebenarnya pengen jagain akidah umat, jangan nyemplung ke sini, bahaya. Kenapa bahaya? Saya berikan sebuah contoh. Waktu itu ada Syekh Abdul Razak datang ke Masjid Istiqlal. Salah seorang peserta daurahnya pengen ketemu saya. Kenapa ketemu? Karena dia punya anak sejak kecil ngaji di Islam Jamaah. Seneng kan punya anak ngaji, dikasih Quran gratis kan, kasih buku, kasih makan. Begitu gede, ibunya dianggap kafir. Nah, ini nangis sampai nggak bisa nangis. Jadi nangisnya tuh sampai pucet. Pokoknya bener-bener, gimana Ustadz, saya harus gimana? Saya udah nggak didengerin anak saya. Ada yang seperti itu. Ada yang dikafirkan oleh bapaknya, ada yang bapaknya dikafirkan oleh anaknya. Nah, ini fenomena akidah Khawarij ya. Tadi Ustadz bilang kan apa? Terorisme yang mengatasnamakan Islam, dia punya akidah namanya Khawarij. Gampang sekali menganggap orang lainnya itu kafir. Takfiri. Kalau bahasa sekarang kita kenal istilah takfiri. Nah, ini aliran ini Islam Jamaah yang sejak saya kecil ada di sana, itu takfiri. Niat saya menjaga umat jangan sampai kayak begitu, tapi malah diperkarakan. Allahul musta'an. Nah, itu saya jadi Islam Jamaah. Dan foto-foto ini tadi ya, foto-foto ini foto ketika saya di BAP, setelah di BAP. Jadi bukan tentara ISIS, nauzubillah min dzalik. Dulu saya takfiri waktu di Islam Jamaah, begitu keluar saya ngaji di beberapa ustadz yang memang afiliasinya atau kelompoknya boleh dibilang itu ada di Roja. Ya, saya ngaji, dengerin radio Roja, saya nonton Roja TV, Wesal TV. Tidak ada satupun yang ISIS. Jadi agak aneh kalau tuduhannya malah ISIS.